Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan materi penjelasan mengenai jenis-jenis masalah pada anak SD. Yang pertama, pengertian masalah. Masalah adalah ketidaksamaan antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihatnya sebagai tidak terpenuhinya harapan sesuatu kebutuhan seseorang. Ada pula yang mengartikan sebagai suatu yang tidak mengenakan. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah ditemukan beberapa hal. Di antaranya, guru telah mengajar dengan baik. Lalu, siswa belajar dengan giat. Tetapi ada pula siswa yang pura-pura belajar dan ada pula siswa yang belajar dengan setengah hati. Bahkan ada juga siswa yang tidak belajar. Dilihat dari hal-hal berikut, dapat ditemukan adanya masalah-masalah belajar yang dialami oleh siswa. Prayitno dalam Datu Lengken 2021 memberikan 3 batasan tentang masalah. Yang pertama, tidak disukai adanya. Kedua, menimbulkan kesulitan bagi diri dan orang lain. Ketiga, adanya keinginan untuk menghilangkannya. Jenis masalah yang dialami oleh siswa di sekolah tentunya beragam. Menurut Nur Ihsan tahun 2006 mengatakan bahwa jenis-jenis masalah digolongkan menjadi 4 kelompok. Apa saja? Yuk kita bahas. Jenis masalah yang pertama yang akan kita bahas adalah masalah akademik, di mana masalah akademik ini sering kita jumpai di dalam sekolah, terlebih saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Seperti apa contohnya? Yang pertama ada masalah keterlambatan akademik, di mana murid memiliki pengetahuan yang tinggi namun kurang optimal dalam memanfaatkannya. Yang kedua adalah kecepatan belajar, kecerdasan, dan pengetahuan dari murid itu berbeda-beda. Tentunya antara satu dengan yang lain, murid akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Sering kita jumpai kasus bahwa murid tidak dapat mengerti materi yang dipaparkan oleh guru karena murid merasa apa yang disampaikan oleh guru itu terlalu cepat untuk dia pahami, sehingga murid menjadi tidak begitu paham dengan materi yang disampaikan. Yang ketiga, adanya kurangnya motivasi belajar. Motivasi belajar di sini sangat mempengaruhi proses pembelajaran, karena dengan motivasi yang tinggi akan mengoptimalkan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Jika kurang motivasi belajar, maka akan timbul rasa kebosanan dalam proses pembelajaran yang dilakukannya di dalam kelas. Yang keempat, adanya bersikap buruk saat pembelajaran. Sering murid itu merasa menunda-nunda tugas, di mana murid sering menunda-nunda untuk mengerjakannya, sehingga tugas-tugas tersebut akan menumpuk dan menimbulkan masalah. Yang kelima adalah seringnya tidak masuk sekolah. Siswa yang sering masuk ke sekolah tentunya akan lebih menguasai pembelajaran secara keseluruhan. Tetapi siswa yang jarang masuk ke sekolah tentunya akan mengalami masalah. Entah itu dia tidak begitu memahami materi atau dia ketinggalan pelajaran yang seharusnya sudah disampaikan di minggu yang lalu, ternyata dia harus mengulang di minggu ini dan mengejar ketertinggalannya, sehingga itu akan menjadi masalah tersendiri. Hei teman-teman, tunggu aku. Ayo Baim buruan, udah bel masuk nih. Kemana aja kamu Im? Kok tumben kamu telat? Aku kesiangan Via. Keasikan main game baru nih semalam. Wah parah, mau ulangan main game. Kamu gak belajar dong. Wah bener tuh. Kamu gak belajar ya semalam? Masa main game sih Im? Iya nih, aku sampai lupa belajar. Waduh, kok soalnya makin susah untuk dijawab ya? Shh. Waduh,
aku nggak bisa menjawabnya lagi. Bagaimana ya? Apa aku mencontek aja? Jenis masalah yang kedua yang akan kita bahas adalah masalah sosial pribadi. Masalah-masalah sosial pribadi seperti adanya teman yang tidak disukai, di mana itu termasuk salah satu masalah sosial pribadi. Karena antara individu dengan individu itu suatu masalah sosial pribadi. Yang selanjutnya adalah contoh masalah sosial pribadi yang lain, seperti adanya perbedaan bahasa antara guru yang memiliki landasan pendidikan yang relevan dengan guru yang tidak memiliki landasan pendidikan yang tidak relevan. Saat berbicara kepada murid itu akan berbeda, sehingga guru yang tidak memiliki pendidikan yang relevan itu lebih sering membuat murid itu menjadi tidak mau berbicara kepada guru tersebut, walaupun hanya sekedar berbicara, berurusan saja pun tidak mau, karena itu sudah menjadi masalah pribadi dari murid tersebut. Jenis masalah yang ketiga yang akan kita bahas adalah masalah karir, di mana masalah karir ini akan berkaitan dengan dunia pendidikan dan berkaitan dengan dunia pekerjaan. Dunia pendidikan seperti murid akan melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang perguruan tinggi, di mana orientasi dari murid tersebut akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Sedangkan untuk dunia pekerjaan, ada beberapa murid yang beranggapan dia lebih baik bekerja daripada belajar di pendidikan. Jenis masalah yang keempat atau yang terakhir yang akan kita bahas adalah masalah keluarga, di mana rata-rata masalah keluarga itu terjadi karena kurangnya komunikasi yang terjalin antar keluarga. Pendidikan yang kurang dalam suatu keluarga juga mempengaruhi, karena tidak menguasai, maka kendala atau masalah yang akan dihadapi juga tidak akan terselesaikan. Dan bahkan ada suatu masalah dalam keluarga, yaitu anak yang memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan ke jenjang selanjutnya, tetapi dari pihak orang tua tidak mengizinkannya. Itu juga termasuk masalah dalam keluarga. Kesibukan antar keluarga satu dengan yang lainnya juga menjadikan suatu masalah, karena nanti kepedulian dari antar keluarga menjadi berkurang, sehingga pemberian motivasi, pemberian semangat, pemberian kesempatan untuk mengasah kemampuan juga akan berkurang, sehingga akan menyebabkan dari diri anak tersebut menjadi tidak percaya diri dan merasa dirinya itu rendah, sehingga itu akan menjadi suatu masalah bagi si anak dalam keluarga tersebut. Tiga, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah pada anak sekolah dasar. Terdapat beberapa faktor penyebab masalah pada anak, baik yang bersifat internal, yaitu faktor yang berasal dari diri anak sendiri, maupun faktor eksternal yang berasal dari luar anak. Yang pertama adalah faktor internal. A. Sebab yang bersifat fisik. Kesehatan siswa seperti keadaan fisik yang kurang menunjang dan kesehatan yang kurang baik. B. Sebab yang bersifat karena rohani. Intelijensi, faktor kesehatan mental, tipe-tipe khusus seorang pelajar, emosional yang kurang stabil, tidak ada motivasi dalam belajar, minat siswa terhadap mata pelajaran tertentu, sikap dan bakat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Faktor kedua adalah faktor eksternal, meliputi A. Faktor sekolah, antara lain alat atau media yang kurang memadai, fasilitas sekolah yang tidak mendukung, suasana yang kurang menyenangkan, metode mengajar guru. Seringkali penugasan dari guru menuntut standar pembelajaran di atas kemampuan anak. Akibatnya, hanya sebagian kecil dari anak didik yang bisa berhasil dengan baik dalam belajar. Faktor kedua, faktor keluarga. Fasilitas belajar dari kurangnya alat-alat belajar di rumah, ekonomi keluarga yang lemah, perhatian orang tua yang tidak mendukung, hubungan orang tua dengan anak,
pertama, kondisi suasana lingkungan keluarga. C. Faktor masyarakat sekitar, seperti kondisi lingkungan, pergaulan yang kurang bersahabat, aktivitas di dalam masyarakat, media massa dan elektronik, dan lain-lain. Empat, langkah-langkah dan teknik penanganan masalah pada anak sekolah dasar. Langkah-langkah penanganan masalah. Terdapat 6 langkah yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu identifikasi kasus, yaitu upaya untuk menandai anak yang diperkirakan sedang mengalami masalah. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu upaya untuk mengetahui inti permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Yang ketiga, diagnosis, yaitu langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab permasalahan pada anak. Yang keempat, prognosis, yaitu langkah untuk merumuskan upaya pemberian bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan pada anak. Yang kelima, treatment, yaitu upaya pemberian bantuan kepada anak. Dan yang keenam adalah tindak lanjut sebagai bentuk evaluasi terhadap upaya pemberian bantuan yang telah dilaksanakan dan kemungkinan penggunaan langkah-langkah berikutnya. Teknik penanganan masalah. Pada hakikatnya, tidak ada teknik yang efektif untuk menangani masalah pada anak, karena masalah pada anak itu sangat beragam. Pada dasarnya, penggunaan suatu teknik akan bergantung pada karakteristik anak, keterampilan dan keahlian pemberian bantuan, serta jenis-jenis permasalahan anak. Terdapat berbagai teknik yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru dalam menangani permasalahan pada anak. Yang pertama, latihan. Yang kedua, permainan. Yang ketiga, saran dan nasihat. Yang keempat, pengkondisian. Yang kelima, model dan peniruan. Dan yang terakhir, yaitu konseling. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan permintaan maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada saat menyampaikan materi. Billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.